start out, if you will, by giving us your definition of nursing. But I began thinking, what do I do for people? And I decided that I try, if I go into a room with a sick person, or even if I see my friends, I try to get inside of their skin, put myself in their position. And then as a nurse, I try to do for them what they would do for themselves if they had the strength, the will, and the knowledge that a nurse has. And I try to do it in such a way that I don't make them dependent on me any more than is necessary. And I go on to say, and I say this much more emphatically every time I say it, because I think this is what nurses have got to realize and what the public has got to realize, that the nurse also diagnoses and treats. If she is the person available to that person who needs that help, if there's no doctor available, she invades this holy of holies, the practice of medicine, which I think is foolish for them to think they practice alone. They don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan mempelajari terkait teori dalam keperawatan, yaitu teori Virginia Henderson. Di teori itu sendiri ada 14 komponen utama yang dibutuhkan oleh manusia. Mari kita simak teorinya tersebut. Peran perawat adalah membantu setiap individu dalam keadaan sehat maupun sakit untuk melakukan kegiatan yang menunjang kesehatan dan juga kemandirian. Implementasi kebutuhan dasar menurut teori Virginia Henderson yang pertama adalah bernafas normal. Menurut Virginia Henderson, kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah kemampuan untuk bernafas secara normal. Hal ini karena pernafasan merupakan fungsi vital yang menunjang keberlangsungan hidup. Tanpa suplai oksigen yang kuat, jaringan tubuh tidak dapat berfungsi optimal sehingga akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatan, bahkan mengancam kehidupan. Mas, saya sesak. Tenang dek ya, tenang. Saya bantu. Tarik nafas perlahan. Buang. Tarik nafas perlahan lagi. Buang. Implementasi teori Virginia Henderson yang kedua adalah makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh perawat. Dan di sini perawat membantu pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ini karena faktor fisik, psikolog, atau lingkungan. Selamat siang Ibu, waktunya makan siang dulu ya. Iya sus. Permisi Ibu, Ibu mau disuapin atau mau makan sendiri? Tapi saya nggak bisa ngangkat sendok sus. Oh baik, akan dibantu oleh perawat ya Ibu untuk makan siangnya. Permisi saya buka dulu. Ibu, saya bantu untuk duduk ya. Permisi. Bisa ke belakang? Bentar, pelan-pelan. Tangannya di belakang pelan-pelan. Udah. Permisi ya Ibu. Mau lagi? Udah sus. Ini Bu, minum dulu Bu. Selanjutnya, implementasi kebutuhan dasar menurut teori Virginia Henderson yang ketiga yaitu eliminasi. Pada tahap ini, implikasi perawat yaitu mengidentifikasi kemampuan pasien dalam buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau PAK, serta fungsi organ yang terlibat, untuk kemudian membantu pasien mencapai kembali kemandiriannya melalui pencernaan dan tindakan keperawatan yang spesifik, seperti penyediaan alat bantu atau edukasi mengenai pola.
teori Virginia Henderson yang keempat, yaitu bergerak dan posisi. Kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh perawat, yaitu perawat membantu pasien untuk melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi pasien. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo senam. Mbak, saya takut kalau senam. Gak apa-apa Bu, saya dampingi Ibu di sini. Terima kasih. Lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga. Implementasi teori Virginia Henderson yang kelima yaitu tidur dan istirahat. Perawat berperan membantu pasien memenuhi kebutuhan ini untuk mendorong kemandirian dan memulihkan kesehatan pasien, serta memahami bahwa gangguan pola tidur dapat menjadi indikator masalah kesehatan yang memerlukan perhatian keperawatan. Nanti kenapa ibu belum tidur? Saya tidak bisa tidur. Gimana tadi tidur siangnya? Enak, Saya bantu mengantuk bantalnya. nggak bisa. Nggak mimpi matanya? Enggak. Banyak ini banyak biru lah. Satu. Apakah sudah nyaman bantalnya ibu? Sudah. Apaan ini nggak bisa kan? Oke ibu, sekarang saya bantu cara bernafas yang benar ya bu ya. Dengan melalui tarik nafas melalui hidung dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Yuk kita coba ibu. Mana ya? Tarik. Keluarkan dari mulut. Seperti itu ya bu ya, diulang-ulang sampai rasanya nyaman jadi bu ya. Terima kasih ya bu. Sama-sama. Selanjutnya ada implementasi kebutuhan dasar pada teori Virginia Henderson yang keenam, yaitu berpakaian. Berpakaian bukan hanya tentang mengenakan pakaian, tetapi juga tentang kepribadian dan privasi individu. Dengan memilih dan mengenakan pakaian, pasien dapat merasa lebih mandiri dan selain itu berpakaian juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan pasien. Berikut cuplikan implementasi teori Virginia Henderson yang ketujuh, yaitu menjaga suhu tubuh pada pasien. Menjaga suhu tubuh pasien, perawat berperan penting dalam menjaga kondisi pasien. Langkah awal yang dilakukan adalah mengecek suhu tubuh, menggunakan masker sesuai dan memastikan pasien mengurangi suhu ya. Dan yang kedua, perawat juga memperhatikan tanda-tanda fisik yang menunjukkan perubahan suhu, seperti kulit yang terasa dingin ataupun panas. Apa yang dirasakan ibu sekarang? Saya tadi menunggu. Saya izin untuk memainkan filmnya ya. Saya sini. Ya, terima kasih.
Implementasi teori Virginia Henderson yang ke-8 yaitu tentang kebersihan. Kebersihan adalah aspek penting dalam perawatan pasien. Perawat memastikan pasien untuk menjaga kebersihan diri dengan tujuan untuk mencegah infeksi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Seperti membantu pasien untuk membersihkan seperti mandi, sikat gigi, dan perawatan luka. Semangat Pak. Selanjutnya ada implementasi kebutuhan dasar teori Virginia Henderson yang ke-9 yaitu rasa aman. Rasa aman adalah suatu kondisi di mana individu merasa terlindungi, bebas dari ancaman fisik maupun psikologis sehingga dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut, cemas, atau khawatir. Wah, aku takut. Gak apa-apa, Nak. Permisi ya, Dek. Izin melakukan proses penyuntikan dulu. Iya, Mbak. Hati-hati ya, Mbak. Baik. Permisi. Ada di mana? Permisi. Implementasi teori Virginia Henderson yang ke-10 merupakan komunikasi. Dalam praktik keperawatan, komunikasi menjadi jembatan penting bagi pasien dan perawat. Ibu kenapa nggak merenung terus? Saya merasa kesepian tuh. Islam dari kesepian sebentar kami dari kenal sendiri tuh. Iya, jadi sebenarnya itu seperti ini tuh. Sebenarnya itu saya merasa kesepian. Oh, iya Bu. Yang selanjutnya ada implementasi kebutuhan dasar yang ke-11 dari teori Virginia Henderson yaitu dalam aspek ibadah dan keyakinan agama seseorang. Kebutuhan ini mengarahkan perawat untuk mendukung pasien dalam menjalani ibadah sesuai keyakinan yang bisa memberikan rasa tenang, emosi positif, dan harapan selama masa perawatan. Dalam situasi ini, kita melihat perawat membantu pasien yang mengalami kesulitan fisik untuk tetap terhubung dengan keyakinan agamanya. Implementasi dari teori Virginia Henderson yang ke-12 adalah berkarya sesuai kemampuan. Perawat berperan mendukung pasien agar tetap bisa beraktivitas, sehingga mereka merasa mandiri, berharga, dan memiliki makna hidup. Ibu lagi mau menggambar ya? Saya mau menggambar sus, tapi tangan saya gemetar kalau megang pulpen. Oh ya baik Bu, jadi saya membantu Ibu untuk pegangin kertasnya ya. Pelan-pelan kasih bisa. Ya sama-sama. Terima kasih ya, sama-sama. Implementasi kebutuhan dasar Virginia Henderson yang ke-13 yaitu rekreasi. Rekreasi ini dipandang sangat penting untuk menjaga kesehatan, mengurangi stres, serta mensejahterakan kehidupan pasien. Perawat berperan membantu pasien menemukan aktivitas rekreasi yang sesuai agar kehidupan hidup sangat terjamin dan terjaga. Saya bosan dalam kamar, sus. Implementasi kebutuhan dasar ke-14 menurut Virginia Henderson adalah belajar untuk sehat, yaitu
memahami dan mengajarkan pasien cara menjaga kesehatannya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Sus. Saya Vena selaku perawat yang akan merawat Ibu hari ini. Ini saya berikan obat untuk Ibu minum karena Ibu nanti sore sudah boleh pulang ke rumah. Ini berapa kali sehari sus minumnya? Untuk minumnya 3 kali sehari ya Ibu, setiap 8 jam sekali. Tapi wajib pakai air mineral, jangan pakai es cendol, teh, kopi maupun es teler ya Ibu. Baik sus, terima kasih. Sama-sama. Jadi, kesimpulan dari teori Henderson ini adalah bahwa perawat harus menguasai dan mengetahui 14 dasar teori kebutuhan manusia. The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery, or to peaceful death. That he would perform unaided if he had the necessary strength, will, or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. Kami mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember 2025, Kampus Kota Pasuruan, siap belajar, berjuang dan berkarya bersama. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.